Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah taktik dan strategi pertahanan sepak bola. Sebelum materi ini adalah taktik dan strategi penyerangan. Dan sekarang yang kedua adalah pertahanan lanjutannya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, taktik pertahanan ini adalah mampu menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola besar sepak bola. B. Analisis taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola. Jadi yang A-nya itu adalah penyerangan, ya, ini B-nya. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik oleh perorangan, grup maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Jadi itu tujuannya. Bertahan itu adalah menahan serangan, kemudian merebut bola agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Itu ya. Taktik pertahanan dalam permainan sepak bola meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Mempertahankan ruang dimaksud di sini adalah menjaga agar pemain penyerang lawan atau yang ada di dekat dengan gawang itu jangan sampai mempunyai peluang tembak untuk menembak bola ke gawang. Jadi itu ditutupi. Kalau kira-kira orang tersebut atau pemain lawan tersebut mempunyai jarak tembak yang kemungkinan masuk, itu harus dijaga ya. Kalau tidak dijaga berbahaya. Jadi ini mempertahankan ruang, yang ada ruang mereka bagi untuk menembak. Kemudian mempertahankan daerah gawang. Daerah gawang itu yang mana? Daerah yang 20 meter itu. Jangan sampai bola masuk ke situ dikuasai oleh pemain lawan, karena itu sudah dekat dengan gawang. Jadi kemungkinan masuknya banyak. Nah, apapun yang terjadi di situ usahakan jangan sampai mereka menguasai bola di situ, ya. Kemudian merebut bola. Nah, di samping tadi ada dua tujuannya, mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, usahakan juga sambil merebut bola. Tujuannya apa? Kalau sudah direbut tentunya akan balik menyerang. Karena ada pepatah yang mengatakan, istilah yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik itu adalah menyerang, ya. Kenapa? Kalau menyerang kan tidak perlu terlalu bertahan lagi, ya kan, gitu. Agar kalian memahami taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola, lakukanlah aktivitas belajar berikut ini. Aktivitas belajar 1. Cobalah kalian lakukan dan analisis permainan 2 lawan 4 berikut ini. A. Buatlah kelompok masing-masing 6, kemudian tentukan 2 orang sebagai penyerang, 3 orang sebagai tim bertahan, 1 sebagai penjaga gawang. Jadi 2 melawan 4. Ya, 3 orang itu sebagai tim bertahan tambah 1 jadi 4, ya. Buatlah lapangan ukuran 5 x 5 meter dengan 1 gawang. Kenapa 5 x 5? Karena jumlahnya 6 orang saja, tidak banyak, ya. Jadi kalau terlalu banyak, terlalu sempit tidak baik, terlalu luas lapangannya tidak baik, ya. Tidak baik dalam artian pada waktu itu, karena tujuannya adalah untuk bertahan gitu. Nanti terlalu banyak yang lain sebenarnya kalau dalam permainan yang lain boleh-boleh saja, tergantung tujuannya, pembuatannya, ya. Pemain penyerang berusaha menyerang ke gawang, sedangkan pemain bertahan berusaha untuk mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang dan merebut bola, dan penjaga gawang berupaya untuk menangkap atau menghalau bola yang datang ke gawang. Nah, ini tugas daripada pemain ini tadi, ya.
Nah, D, kalian dapat melakukan permainan tersebut dengan waktu tertentu, misalkan 10 menit. 5 menitnya tukaran, yang tadi menyerang bertahan, begitu seterusnya sampai semuanya merasakan gitu. Pergantian peran penyerang, bertahan, dan penjaga dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan pada semuanya. Nah, tadi karena timnya itu biasanya di sekolahan itu banyak ya, 30-an lebih, maka kalau pakai berapa bola itu tidak sempat main, separuh aja mungkin tidak sempat, jadi dibatasi perkiraan berapa waktunya gitu lah, pakai waktu supaya semua bisa bermain, punya kesempatan main ya. Kemudian lakukan permainan itu dengan sungguh-sungguh dan menerapkan nilai-nilai sportif, jujur ya, kerjasama, toleransi, dan disiplin ya. Perhatikan gambar permainan 2 lawan 4 berikut ini. Nah, ini pemainnya 2 orang penyerang, 3 orang sebagai bertahan, 1 penjaga gawang. Ini semuanya termasuk tim bertahan, jadi 4 dengan penjaga gawang. Ini gawangnya ini seperti itu, di belakang itu ada gawangnya seharusnya ya. Aktivitas belajar 2. Cobalah lakukan analisis permainan 3 melawan 5. Nah, jumlahnya berapa? 8 orang ya. Buatlah kelompok masing-masing 8 orang, kemudian tentukan 3 orang sebagai penyerang, 4 orang sebagai bertahan, 3 lawan 4 ini, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Kenapa tidak seimbang 3 dengan 4? 3 melawan 4 melawan 5 ya, 4 tambah 1 penjaga gawang jadi 3 lawan 5, kan tidak seimbang itu. Nah, itu analisislah oleh kalian kenapa demikian ya. Buat lapangan ukuran 9x9 meter dengan 1 gawang. Kenapa 9x9? Karena jumlahnya tadi ini bertambah, tadi 6, sekarang sudah 8 orang. Jadi kalau semakin banyak orangnya semakin besar. Yang proporsional, apa proporsional itu? Yang sesuai dengan jumlahnya, besar lapangannya juga gitu, karena tujuannya ini adalah untuk bertahan. Kalau terlalu lebar, banyak utak-atik bola nanti di luar daripada itu. Kalau terlalu sempit, tidak bisa bergerak, tidak bisa menyerang juga ini. Makanya seperti itu ya. C, menyerang atau penyerang melakukan serangan ke gawang. Siswa yang bertahan berupaya untuk mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Penjaga gawang berupaya untuk atau agar gawangnya tidak kemasukan bola. Lakukan permainan itu dengan sungguh-sungguh sambil menerapkan nilai sportivitas, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Kalian dapat melakukan permainan tersebut dengan waktu tertentu atau berdasarkan dengan banyaknya bola yang masuk ke gawang. Pergantian peran penyerang, bertahan, dan penjaga gawang dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua. Ya, bertukar dulu baru selesai, nanti tim yang lain lagi gitu. Perhatikan gambar berikut ini, 3 melawan 5. Nah, ini 3 lawan 5, 3 orang, 5 orang yang sebagai bertahan. Fokusnya ini ke bertahan ya. Nah, yang menyerang ini usahakan menyerang. Biasanya bisa ditambahi kalau kemasukan yang sini push up atau squat jump atau lari jogging beberapa kali putaran ini ya kan, keliling lapangan misalkan 2 kali, atau squat jump artinya beberapa kali supaya semangat aja. Kalau ini tidak memasukkan sampai waktu tertentu, yang ini misalkan berapa kali sesuai kesepakatan ya, boleh aja. Nah, perhatikan dan identifikasi atau kenali taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola, seperti mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola dalam setiap permainan yang kalian lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton dan simak video berikut ini. Cara mudah melakukan pertahanan 1 lawan 1 sepak bola.
understanding this basic 1v1 defending. He's staying there. Stay right where you are. Stop right there. All right. He's showing me that he's right-footed at least. All right. Tip, coba tentukan kaki terkuat penyerang dan paksa dia ke sisi lemahnya. 1. Perhatian tertuju pada bola. Pressure atau tekanan perhatian kita adalah kepada bola, bukan kepada orangnya ya, kepada bolanya. Tentu orangnya diperhatikan, tapi utama bolanya. Dapatkan posisi bertahan yang baik. Nah, jangan sampai bola lolos itu jangan terlalu miring begitu, bukan juga jongkok seperti itu, tapi begitu posisinya. Nah, lebih begitulah angle-nya atau posisinya. Nah, supaya enak bergerak ke kiri ke kanan. Nah, lihat itu. Pressure. Nah, seperti itu. Posisi yang benar seperti itu. Maksudnya, jangan menengok ke belakang. Jangan pernah melihat melepaskan pandangan daripada bola. 3. Paksa ke satu arah. Tip memaksa ke satu arah membuat pemain dapat diprediksi, juga dapat menekan ke sisi atau kamu dapat mendukung pemain lain. Contoh memaksa penyerang ke satu arah. Nah, ini contohnya. Ya, lari tadi begitu. Nah, dia berputar-putar itu dia tidak peduli apa yang dilakukan. Expand, saya baik-baik saja gitu maksudnya katanya. Terus dia dia melakukan tipuan selama bolanya tidak disentuh, kamu tidak usah peduli. Jangan pedulikan dia melakukan gerakan apapun, tetap dalam posisi. Yang penting perhatikan hanya pergerakan bola. Dan juga jangan berusaha untuk merebut bola. Kamu menjaga saja. Kecuali kesempatan itu ada 100%, kamu bisa ngambil. Jadi tidak boleh ngambil sekaligus bolanya diambil. Ya, orangnya diam saja nanti itu. Nah, yang berikutnya yang keempat, gunakan tubuhmu untuk menghalangi daripada pemain yang membawa bola atau mendribble bola. Tapi jangan ikut ya. Lihat, orangnya yang dihalangi ya. Nah, jadi orang yang dihalangi tuh. Jadi demikian ya. Perhatikan bagaimana cara ngawal, tidak ngambil langsung bolanya. Nah, itu ya. Oke. Ini terdiri pertahanan 4 orang pemain belakang. Jadi ini bertahan ini yang 4 ya. Misalnya 4-4-2. Berarti yang paling belakang 4 itu, yang paling belakang ini. Ada yang juga 3 pertahanan belakangnya. Yang ini 4. Ini bertahannya siapa yang paling dekat. Nah, itu berarti bolanya di situ, seakan-akan di situ mendekati yang bawa bola. Nah, itu bolanya ada yang di ujung sana. Nah, ini yang nomor 2 dari sana, itu yang dekat dengan bola. Yang maju paling dekat itu adalah orang yang yang membawa bola yang terdekat, itu yang dia maju. Yang lain agak di belakangnya gitu. Nah, ini main nomor 1 ya, itu bagus, yang seperti yang tadi contohnya. Itu nomor berapa itu yang paling dekat, itu yang ujung sana paling dekat ya.
pertahanan bola-bola panjang ya, analisis atau pengamatan. Kita amati, let's go into kita, mari kita masuk ke ini ya. Ketika dalam tim menerima bola panjang, garis pertahanan membutuhkan mekanisme yang kolektif, artinya pengaturan bertahan secara bersama. Nih yang 4 tadi itu, yang 4 juga termasuk di depannya. Nah, back tengah dekat dengan bola harus keluar untuk berduel, itu yang ada di ujung sana itu, sementara yang lain mundur membentuk garis pertahanan, itu garis-garisnya itu. Nah itu yang 3. Garis pertahanan untuk menutupi gelandang harus siap untuk mendapatkan bola kedua. Bola kedua itu yang di tengah gelandang itu, yang 3 orang. Nah itu gelandang namanya, 3 1 2 3. Nah itu contohnya gelandangnya ya. Nah itu dia maju, satu orang maju, pemain center back yang di tengah, yang belakang nutupi. Itu contohnya. Ini bola-bola panjang yang apabila ada bola panjang. Ini Bonucci, itu namanya Bonucci, tahu bahwa duel itu untuknya, karena bola di atas dia harus ikut berduel, makanya yang di belakang siap-siap menjaga bola itu apakah lolos ke belakang. Kebetulan Bonucci kalah, sudah siap di belakang. Itulah gunanya penutup atau pertahanan ya. Ini diulangi lagi contohnya, perhatikan baik-baik. Bola lewat ke atas, nah, dia ambil melompat Bonucci-nya. Bonucci bukanlah pemain yang paling diandalkan untuk memainkan duel itu, penting untuk membuat penutup. Nah covernya itu yang ambil airnya, nah di belakang menyelamatkan bola. Nah diulangi lagi, itu ya. Ini untuk bola-bola panjang ya. Prinsip yang sama ketika gelandang menerima bola. Gelandang menerima bola, yang 4 itu di belakang juga siap seperti itu. Nah, sebagai penutupnya, menjadi penutup yang 4 kalau gelandang yang ngambil bola. Nah ini yang 4 orang sebenarnya terlambat itu, yang di sana lari. Nah dia nutup, yang lain berlari ke belakang. Terutama perhatikan satu itu yang paling atas itu, di belakangnya harus ada yang ngawal dekat, ngawal itu. Nah sesuatu yang sangat menarik adalah bermain tidak hanya sebagai penjaga, tapi diperummat sebagai pemain-pemain bertahan untuk memainkan bola jauh ke depan. Nah juga dia bagaimana memainkan bola, pemain bertahan itu bisa umpan ke depan, bahkan ikut bantu menyerang, bisa jadi wingback atau sayap kiri atau sayap kanan ya. Ini bertahan, bukan hanya mengandalkan itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi yang mau jadi pemain sepak bola. Jadi sepak bola mau bertahan itu ada aturannya, mau menyerang juga ada aturannya, tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada yang skill individu itu bolehlah, tetapi tetap dalam formasi, ada nanti instruksi pelatih itu, seperti itu ya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.